Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, biasa dipanggil Suci. Saya mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 22095 1111 040. Saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan karena FKH memiliki prospek kerja yang luas, sebab profesi dokter hewan di Indonesia juga masih jarang ditemui oleh orang-orang. Kemudian, adanya dukungan dari keluarga saya untuk mengambil jurusan ini, dan dokter hewan memang merupakan cita-cita saya. Tidak hanya itu, di daerah saya juga tidak ada satupun dokter hewan. Jadi saya berkeinginan untuk menjadi dokter hewan dan membangun sebuah klinik sendiri agar dapat menolong dan mengobati hewan-hewan yang terluka di lingkungan sekitar. Alasan saya memilih FKH di Universitas Udayana karena FKH UNUD memiliki akreditasi A dan termasuk dalam 5 PTN terbaik di Indonesia dalam jurusan kedokteran hewan, yang memiliki visi terwujudnya Fakultas Kedokteran Hewan yang menghasilkan lulusan berkemampuan profesional di bidang kedokteran hewan yang dilandasi etika dan budaya. Kemudian, Universitas Udayana berada di Pulau Bali, sehingga FKH UNUD memiliki keunggulan seperti sapi Bali, bayi Bali, dan anjing Kintamani yang berbeda dengan FKH universitas lainnya. FKH UNUD juga menerima penghargaan AUNQI dalam level Asia Tenggara, sehingga daya saing FKH UNUD sangat kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu ikon dari FKH UNUD, yaitu pada sapi Bali. Sapi Bali adalah salah satu bangsa sapi di dunia. Sapi Bali merupakan sapi asli dan murni Indonesia, merupakan keturunan asli Banten atau Bibos Banten yang telah didomestikasi sejak zaman prasejarah 3500 sebelum Masehi. Dinamakan sapi Bali karena gen asli sapi ini berasal dari Pulau Bali yang kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Sapi Bali mempunyai ciri-ciri yang unik. Penampilannya kompak, siltal, dan tidak berpunuk. Warna bulu dari badan sapi betina dan pedek atau bodal jantan maupun betina berwarna merah bata seperti ini, sedangkan sapi jantan berwarna hitam. Perubahan warna terjadi mulai pedek jantan berumur 1 tahun. Keempat tungkai berwarna putih seolah-olah sapi memakai kaos kaki putih, dan warna putih juga di bagian pantat terbentuk seperti cermin. Cermin hidung atau moncong, kuku, dan ujung ekor berwarna hitam. Di tengah-tengah punggungnya ada bulu hitam membentuk garis memanjang dari gumba sampai ke ujung ekor. Garis ini dinamakan dengan garis belut. Kebanyakan petani menyebutnya tulang lindung. Tidak hanya itu, sapi Bali juga cantik dan unik, tetapi mempunyai banyak keunggulan. Di antaranya yaitu yang pertama, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebagai ternak perintis yang dapat bertahan pada kondisi lingkungan marginal, dengan kualitas pakan yang rendah dan mempunyai daya cerna yang baik terhadap pakan. Yang kedua, memiliki tingkat kesuburan tinggi, bahkan mempunyai kemampuan reproduksi terbaik di antara sapi-sapi lokal di Indonesia. Adapun keunikan yang ketiga yaitu merupakan tipe dwiguna, dapat digunakan sebagai sapi potong dan sapi pekerja. Untuk menjadi dokter hewan, ada 3 pilar utama yang harus dipunyai, yaitu profesional, beretika, dan berbudaya. Yang pertama yaitu profesional. Profesionalisme dalam hal kedokteran merupakan tentang bagaimana menjadi dokter baik. Profesionalisme dokter yaitu di mana pasien perlu dokter yang baik sebagai perhatian utama bagi dokter. Tetapi juga dokter harus kompeten dengan memantau perkembangan akan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan saat ini. Dokter hewan harus selalu jujur dan percaya bertindak sesuai dengan hukum yang ada. Adapun yang kedua yaitu etika. Etika yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan tentang asas akhlak.
Dalam pekerjaan profesi kedokteran hewan sangat diutamakan etika. Tujuan pendidikan etika dalam pendidikan dokter hewan adalah untuk menjadikan calon dokter lebih manusiawi dengan memiliki kematangan intelektual dan emosional. Etika profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para dokter hewan dalam hubungannya dengan pasien. Adapun yang ketiga yaitu berbudaya. Berbudaya adalah seorang yang menguasai perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam berkebudayaan masyarakat. Profesi dokter hewan juga harus mengutamakan budaya menolong, semangat pengabdian, dan kecintaan pada pasien. Kemudian, apa sih hubungan profesional, beretika, dan berbudaya dengan profesi dokter hewan? Ketiga ini sangat erat kaitannya dengan dokter hewan dan harus dimiliki oleh dokter hewan. Apabila dokter hewan hanya memiliki 2 dari 3 pilar ini, maka dokter hewan tersebut belum bisa dikatakan sebagai dokter yang menjalankan profesinya dengan baik. Karena pasien perlukan yaitu dokter yang profesional, beretika, serta berbudaya, sehingga terjadinya hubungan yang baik antara dokter hewan dengan pasien dan juga pemilik hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi plan ketika saya menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang pertama yaitu mengikuti segala rangkaian FKH seperti PKKMB dan UVA. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ada 10 kegiatan yang harus dijalankan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Yang kedua yaitu belajar giat untuk mendapatkan IPK tinggi. Untuk semester 1, saya akan lebih fokus pada akademik terlebih dahulu untuk mencapai IPK yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu mengikuti organisasi untuk mengasah minat dan bakat. Untuk semester 3 nantinya, saya akan mengikuti organisasi untuk mengasah minat dan bakat saya seperti BEM FKH Udayana. Yang keempat yaitu memperluas relasi dan pertemanan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan mengikuti organisasi maka relasi dan pertemanan kita semakin luas. Yang kelima yaitu mengikuti program pertukaran pelajar. Saya akan mengikuti program pertukaran pelajar agar menambah wawasan dan juga relasi saya. Yang kelima, mencari dan mendaftar beasiswa. Saya akan mencari dan mendaftar beasiswa agar lebih meringankan beban perkuliahan. Yang ketujuh yaitu mengikuti seminar dan pelatihan. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk syarat kelulusan kita harus mengumpulkan 150 SKP. Dengan mengikuti seminar dan pelatihan, maka saya dapat mengumpulkan beberapa SKP dan mencapai target SKP. Yang terakhir yaitu lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Cum laude merupakan impian semua orang. Maka saya ingin menjadi cum laude untuk membanggakan keluarga dan kerabat-kerabat saya. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan, mulai dari alasan saya memilih FKH, mengapa memilih FKH di Universitas Udayana, menjelaskan salah satu ikon FKH UNUD, maksud dari profesi profesional, etika, dan berbudaya, dan hubungannya dengan profesi dokter hewan, serta studi plan ketika menjadi mahasiswa kedokteran hewan Universitas Udayana. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya.